Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan sedang membawa gereja kita, Savior Ministry, pada satu visi yang luar biasa, yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, perlu kita ketahui bahwa visi kita adalah menjadikan semua orang murid Kristus yang membawa perubahan ke arah Kristus. Nah, misi kita adalah membawa amanat Injil yang mempengaruhi dan mengubah budaya suku bangsa. Nah, fokus tahun ini, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, sesuai apa yang Tuhan taruh dalam panggilan saya untuk kita jemaat Savior Ministry, adalah membangun jemaat hidup dalam pola kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu harus tahu apa itu pola dan apa itu kerajaan Allah. Ada dua kata yang saya gabungkan, yaitu pola kerajaan Allah. Nah, kata pola dalam bahasa aslinya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi pattern. Nah, pengertian dari kata pola itu dua. Yang pertama adalah model. Nah, kata model itu dalam kamus bahasa Indonesia adalah cetakan atau orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis. Kira-kira pengertian sederhananya adalah, siapakah kita ini? Nah, atau siapakah yang menciptakan kita? Tentu jawabannya adalah Tuhan. Nah, jadi kata model itu adalah kita ini adalah hasil ciptaan Allah itu sendiri, bukan tangan yang lain. Nah, sedangkan kata kerajaan Allah dari kata kingdom. King itu raja, domain itu wilayah. Jadi saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ini adalah wilayahnya Tuhan, ini adalah domain Tuhan. Dan Tuhan rindu kita ini menghidupi pola kerajaan Allah. Nah, kata kerajaan, ya, ini bicara tentang sistemnya. Nah, Tuhan mau domainnya ini atau wilayah Tuhan di bumi ini, Tuhan rindu supaya kita hidup sesuai dengan sistem pemerintahan Allah atau pola kerajaan Allah. Nah, tetapi kata pola kerajaan Allah ini itu hilang dari hidup manusia, hancur dari hidup manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelum saya bahas lebih dalam tentang kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa, nah kita mau membaca dulu satu kebenaran firman Tuhan yang berhubungan erat tentang pola kerajaan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pada ayat yang ke-27. Demikian kata firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Nah, kata gambar ini adalah bicara tentang pola dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternakan seluruh bumi, serta segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi jelas, ya, kita ini adalah modelnya Allah, cetakannya Allah, karyanya Allah sendiri. Nah, sedangkan kata rupa itu pengertian kedua di dalam pola itu adalah bicara tentang visi. Nah, apa tujuan Tuhan menciptakan kita sepola dengan Dia? Adalah supaya kita berkuasa atas segala ciptaan. Ya, Tuhan punya tujuan yang abadi supaya kita diberikan kuasa untuk berkuasa atas segala ciptaannya. Katakan amin.
Yang kedua, tujuan Tuhan menjadikan kita, ya, modelnya adalah kita diberi hikmat. Oleh hikmat Allah itu kita dapat mengelola, kita dapat berkarya atas segala ciptaan, atas segala bumi yang Allah telah sediakan untuk kita. Nah, yang ketiga, tujuan Allah menciptakan kita tidak hanya kita punya pengetahuan saja untuk berkarya, untuk berkarir di bumi ini, tetapi supaya kita juga punya karakter sama seperti Bapa. Nah, banyak hal berbicara tentang karakter. Karakter Allah begitu luas dalam Alkitab dijelaskan. Nah, kita akan menghidupi sistem pemerintahan Allah atau pola kerajaan Allah ini, dan itu akan menghasilkan mentalitas kerajaan Allah dan menghasilkan karakter kerajaan Allah. Jadi kenapa disebutnya pola kerajaan Allah? Pola kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan Allah yang Allah tetapkan di sorga dan di bumi. Ketika Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, mereka nggak hidup dengan sistemnya sendiri, tapi sistem pemerintahan Allah yang Allah telah tetapkan. Supaya apa? Supaya Adam dan Hawa tidak akan melenceng. Adam dan Hawa tidak lagi lari dari pola-pola yang lain. Allah tetapkan itu. Itu sebabnya Allah menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia sepola, semodel dengan dia, karena Allah punya tujuan yang abadi. Haleluya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah berfirman, Allah sudah menyampaikan kepada manusia itu sendiri, Adam dan Hawa, Adam, semua buah di taman ini, di pohon di taman ini kamu boleh makan, tetapi buah pohon di tengah taman ini kamu jangan makan. Bahkan sekalipun kamu raba, Allah sudah menyampaikan bahwa jangankan makan, raba aja kamu pasti akan mati. Kamu akan mati. Allah sudah menyampaikan kepada Adam itu. Tetapi iblis punya cara. Dia nggak datang kepada Adam. Dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Hawa. Kenapa iblis nggak datang kepada Adam? Karena Adam adalah sang penerima firman itu. Nah, iblis akan kalah dengan Adam, bukan kalah debat, tapi iblis sudah tahu pasti, iblis pasti gagal dalam melakukan aksi rancangannya, dan satu-satunya iblis akan menang melalui kepada Hawa yang bukan penerima pesan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi? Hawa ini juga mengajak kepada Adam. Firman Tuhan ini tidak menjelaskan bagaimana proses, tetapi jelas Adam juga ikut terseret dalam kejatuhan Hawa ini karena ia diajak. Seringkali orang itu jatuh ke dalam dosa karena bermula dari diajak. Ketemu dulu, lama-lama cicipin, lama-lama dia menjadikan itu suatu kebiasaan. Nah, sama kalau orang itu bangun telat, datang telat, kalau itu terus dilakukan terus menerus, lama-kelamaan itu jadi budaya, itu jadi gaya hidup. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Alkitab menyampaikan kepada kita, Roma 3 ayat 23, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, seperti apa yang dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa, kamu akan mati, bahkan hidupmu akan terkutuk. Dari tanah kamu akan berpeluh kesah, mencari segala rezeki, mencari segala berkat, sampai kamu akan kembali ke rumah Bapa, sampai tubuh ini kembali ke tanah, menjadi tanah itu sendiri. Roma 3:23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah, garis bawahi, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan Allah ini yang dimaksud adalah pola kerajaan Allah. Ketika dosa itu masuk kepada Adam dan Hawa, maka manusia kehilangan pola kerajaan Allah. Manusia tidak hidup lagi menurut pola kerajaan Allah. Manusia tidak lagi hidup sama seperti yang Allah mau, tetapi manusia hidup menurut dirinya sendiri. Karena yang ditanam di dalam hidupnya itu adalah pola dari kuasa kegelapan, adalah pola daripada setan itu sendiri. Sehingga manusia tunduk kepada keinginannya, manusia tunduk kepada otoritasnya, manusia tunduk pada otoritasnya, sehingga mengakibatkan Alkitab sekali lagi mengatakan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa, akibat dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saya akan membahas ini lebih lanjut, tapi sampai di sini firman Tuhan. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini menggugah, firman Tuhan ini mengubah kita, sehingga hidup kita kembali kepada pola kerajaan Allah, kembali kepada pola Allah, sehingga hidup kita akan dibawa kepada keserupaan dengan Allah, sama seperti Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa.